Teman-teman pernah ingat gak suka duka beberapa tahun lalu saat kita semua mengalami pandemi? Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kepedihan-kepedihan dan kedukaan. Alhamdulillah ya, kita bisa melewati itu semua walaupun memang ada banyak kisah-kisah yang menoreh luka. Waktu itu saya punya pengalaman menginap di sebuah hotel yang cukup misterius dan sepi. Saya bekerja di sebuah dinas kesehatan dan pada masa pandemi itu saya diminta untuk mendistribusikan vaksin-vaksin ke beberapa kota di Indonesia. Ada beberapa orang yang memang ditugaskan untuk itu. Kebetulan saya dapat di sebuah tempat yang bisa dibilang bukan kota besar, di sebuah kabupaten yang cukup jauh dari kota-kota besar lainnya. Akses menuju daerah itu pun bisa dikatakan cukup susah. Tapi karena orang-orang butuh vaksin untuk keadaan yang lebih baik, saya mencoba untuk menjalaninya dengan rasa bersyukur. Saya berangkat bersama teman saya, sebut saja namanya Ala. Saya dan Ala tiba di kabupaten itu sekitar jam 5 sore dan kami langsung menuju hotel yang sudah disiapkan untuk kami. Dari bandara untuk menuju ke hotel kira-kira makan waktu sekitar setengah jam perjalanan. Kami sempat minta supir yang menjemput kami untuk mengantar ke beberapa warung kuliner karena memang sudah lapar. Setelahnya kami tiba di tempat parkir dan sama sekali tidak ada mobil yang parkir di sana. Keadaan tempat parkirnya remang-remang dan tidak ada satu lampu yang memang benar-benar terang. Teman saya Ala nanya sama Pak sopir, "Pak, ini gak salah nih hotelnya? Beneran hotel yang ini?" Ala seolah-olah gak yakin karena kami diantarkan ke hotel itu. "Iya, bener kok ini hotelnya." "Kok serem banget ya Pak?" "Ya sudah, karena saya sudah antar, saya pulang dulu ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa hubungi saya aja." "Maksud Bapak ada apa-apa gimana?" "Bukan gitu. Maksudnya kalau besok mau diantar kemana hubungi saya aja." Ala mulai masuk ke bagian depan hotel. Di dekat pintu ada furniture dari kayu dan sofa-sofa dari kayu. Ada semacam hiasan-hiasan patung-patung kayu dan juga beberapa lukisan-lukisan besar dan tua. Yang paling menarik perhatian saya adalah sebuah lukisan seorang wanita yang mengenakan pakaian tradisional. Di situ tidak ada orang-orang yang jaga, bahkan koridor-koridor panjang di depan, di sayap kanan dan sayap kiri itu kosong sama sekali. Ada lampu gantung besar di tengah-tengah ruangan yang terlihat cukup jadul. Saya dan Ala celingak-celinguk. "Ini hotel berhantu apa ya?" tanya Ala begitu saja nyerocos. "Orang resepsionisnya aja kosong, gak ada siapa-siapa." Kami berjalan menuju ke bagian resepsionis. Ada semacam bel dan kami membunyikannya beberapa kali, berharap resepsionis akan datang. Tapi resepsionis tidak kunjung datang. Karena sudah pegel dan capek, kami memutuskan untuk duduk di sofa tua berwarna coklat yang benar-benar terlihat sangat tua. Di situ kami duduk, tidak membicarakan apapun karena memang sudah benar-benar capek dan kehabisan tenaga. Sebenarnya, jujur, saya kepengen keluar dari hotel itu, tapi sudah tidak punya tenaga untuk cari hotel-hotel lain. Saya dan Ala ketiduran entah berapa lama dan ada seorang wanita yang membangunkan kami. Seragam wanita itu mirip sama seragam-seragam pramugari dari maskapai penerbangan unit Emirat Arab atau Dubai lah seperti itu.
Seragam warna marun dengan topi dan seperti ada selendangnya. Wajahnya terlihat blasteran, bukan seperti wajah-wajah ayu wanita pribumi pada umumnya. Wanita itu tersenyum mempersilahkan kami untuk pergi ke resepsionis, dan di situ memang sudah ada petugas. Kami lihat seragam yang digunakan petugas resepsionis dengan wanita yang membangunkan kami itu terlihat berbeda. Tapi sudahlah, kami nggak mau ambil pusing. Petugas resepsionis menyerahkan kunci. Kami langsung naik ke elevator menuju lantai 5. Dan setelah di lantai 2, karena tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada koridor yang menghubungkan kamar ke kamar, tapi kami malah langsung menuju ke gudang-gudang tempat penyimpanan barang-barang hotel yang sudah tua. "Benar kan lantai 5? Tanya saya pada Allah. "Iya, ini tulisannya lantai 5 kok." Kami baca dan pastikan berulang kali lagi sampai di tempat itu berkali-kali, dan auranya itu memang sudah terasa gak nyaman. "Kok hotel ini sepi banget sih?" tanya saya. "Ya iyalah sepi, namanya juga lagi lockdown begini. Kita juga mungkin gak boleh keliaran kalau gak ada kepentingan yang menyangkut pekerjaan dan sesuatu yang lainnya." Ketika kami kembali ke meja resepsionis, di resepsionis itu sudah tidak ada petugasnya lagi. Nah, tapi kami melihat wanita yang membangunkan kami tadi. Wanita yang wajahnya blasteran. Dia tersenyum. Terus Allah komplain, "Ini gimana sih Mbak? Katanya lantai 5, tapi di lantai 5 nggak ada kamar, cuma ada gudang-gudang." Terus wanita itu mempersilahkan kami untuk mengikuti jalannya. Dan ternyata ada elevator lain di sayap lain, dan di situ ternyata memang benar kami tadi salah naik elevator. Ibaratnya kami tadi naik elevator di arah utara, harusnya kami itu naik elevator yang ada di selatan. Setelah beberapa menit kami berjalan menyusuri koridor, kami baru sadar setelah keluar dari elevator itu. Si wanita yang mengenakan pakaian pramugari tadi sudah tidak ada lagi. Wah, tiba-tiba ngilang gitu aja. Tadi dia masih ada waktu kami mencari-cari kamar. Kami sempat melihat sebuah lukisan yang ada seperti di pertigaan, karena koridornya bukan lurus tapi seperti ada cabang-cabangnya. Di antara pertigaan itu ada semacam lukisan wanita yang kayaknya familiar banget. Saya sempat tercenung-cenung di depan lukisan itu. Terus saya tanya sama Allah, "Kok kayaknya kita familiar banget ya sama lukisan ini?" "Kita, lu aja kali, gue enggak," jawab Allah langsung masuk ke dalam kamar. Setelah istirahat, kami berdua malah tidak bisa tidur padahal sudah mandi dan sudah ganti pakaian. Allah membuka balkon. Di situ angin berhembus cukup kencang. Di bawah kamar ada kolam renang. Tapi kami mendengar ada suara kecipak air dari arah kolam. Dan ada seorang wanita yang tengah berenang sendirian di kolam yang tidak begitu terang keadaannya. Kami memperhatikan kamar-kamar yang berjumlah banyak, dan itu sama sekali tidak ada yang nyala lampunya. Walaupun ditutup gorden, biasanya ada semacam pantulan atau sedikit cahaya terang. Tapi itu sama sekali benar-benar pekat, gelap, gulita banget. Anehnya ada wanita yang berenang. Saat saya dan Allah memandanginya, tiba-tiba saja wanita itu berhenti berenang. Dia mengenakan pakaian renang berwarna merah dan posisinya sedang menghadap ke arah lain, bukan menghadap ke arah kami.
Saat kami perhatikan, dia sempat terdiam, seolah-olah tahu kalau kami sedang memperhatikannya. Ada semacam gerakan slow motion dari kepalanya, bukan menoleh ke kanan, bukan menoleh ke kiri, tapi menoleh ke arah kami. Yang membuat kami takut adalah badannya masih tetap menghadap ke arah depan, tetapi kepalanya itu bisa bergerak perlahan-lahan menghadap ke arah kami. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan hal itu? Kecuali memang manusia itu memiliki sesuatu yang khusus. Dalam artian memang ada beberapa orang mungkin yang memiliki tulang lunak atau apalah istilahnya. Saat dia memutar kepalanya, kami berdua langsung masuk ke dalam kamar. Langsung menutup pintu, menutup gorden, langsung naik ke atas tempat tidur dan sembunyi. Ya Allah, apa itu tadi? Tanya saya. Tapi Allah bilang mungkin karena kita kecapean, lebih baik kita tidur saja. Saya dan Allah mencoba untuk beristirahat. Namun beberapa saat kemudian saya malah mencoba mendengarkan segala sesuatunya, entah kenapa telinga saya terasa tajam pendengarannya. Walaupun mata saya terpejam, saya bisa mendengar suara kunci yang diputar beberapa kali. Semacam ada seseorang yang berjalan ke arah kami dan berhenti di ujung tempat tidur. Di situ saya benar-benar merinding. Kalaupun itu petugas hotel, rasanya tidak mungkin petugas hotel masuk sembarangan, apalagi itu sudah malam. Kami berlindung di dalam selimut. Tiba-tiba saja saya merasa bagian ujung selimut ada yang bergerak. Lalu seolah-olah ada seseorang yang masuk ke dalam selimut dan tidur di antara kami. Saya tidak tahu apa Allah sudah benar-benar tidur atau pura-pura tidur. Tapi kalau saya lebih memilih untuk memejamkan mata sambil berdoa di dalam hati, walaupun doanya kacau balau. Di situ saya ketakutan, apalagi di bagian punggung saya seperti ada sesuatu yang merayap-rayap. Saya geli dan jijik. Saya menjerit dan berteriak-teriak, tetapi si Allah malah tertawa-tawa. Dia itu teman yang jahil. Ternyata dia bawa mainan dari karet terus ditempelin di punggung saya. Terus dia tertawa terbahak-bahak sampai sakit perutnya. Saya marah. Tapi kata dia, gitu aja kok kamu ketakutan, kamu kan udah tua. Saya tanya ke Allah, kamu dari mana kok rambut kamu basah? Aku baru aja habis mandi, baru keluar dari kamar mandi. Loh, bukannya kamu tadi lagi sama aku, lihat perempuan aneh yang ada di kolam itu? Bukannya tadi kamu ada di balkon sana, tunjuk saya. Enggak kok. Aku baru keluar dari kamar mandi. Habis masuk tadi, aku langsung ke kamar mandi. Terus tadi yang lari-lari bareng aku terus naik ke atas tempat tidur terus bersembunyi di balik selimut itu siapa? Gak ada siapa-siapa. Aku baru keluar dari kamar mandi. Dan itu adalah satu dari sekian banyak keanehan-keanehan kami malam itu. Pagi-paginya setelah kami mendistribusikan vaksin, saya meminta kepada Allah untuk mengganti hotel karena saya yakin banget hotel itu angker dan tidak baik-baik saja. Dan alhamdulillah, ada beberapa orang yang kami temui selama penyuluhan dan pemberian vaksin membawa kami pada hotel yang benar-benar layak untuk ditinggali selama beberapa hari ke depan. Konon katanya,
Hotel itu memang cukup terkenal angker di kabupaten itu dan sudah ada begitu banyak cerita tentang penunggunya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Do you see what I see?